Selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang sistem saraf pada manusia. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian sudah mendapatkan penjelasan dari Miss tentang kelistrikan pada sistem saraf manusia. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut bagian-bagian dari sistem saraf pada manusia. Nah, sebelum masuk ke bagian tersebut, apa sih sebenarnya fungsi sistem saraf bagi tubuh kita? Nah, yang pertama yaitu sebagai alat pengenal perubahan yang terjadi di luar tubuh atau alat penghubung antara tubuh dengan dunia luar melalui alat indera. Fungsi yang kedua yaitu sebagai alat pengatur atau alat pengendali tanggapan atau respons terhadap keadaan sekitar. Nah, fungsi yang ketiga yaitu untuk mengatur dan mengendalikan kerja organ tubuh sehingga organ tersebut dapat bekerja secara teratur sesuai dengan fungsinya. Nah, di sini kita akan melihat bagian-bagian susunan saraf manusia. Nah, sistem saraf manusia terdiri dari sistem saraf tepi atau perifer yang dibagi lagi menjadi sistem saraf somatik dan sistem saraf autonomis atau sering juga disebut dengan sistem saraf autonom. Nah, sedangkan yang kedua yaitu sistem saraf sentral atau sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang punggung atau sumsum tulang belakang. Otak dibagi lagi menjadi dua, yaitu otak besar dan otak kecil. Nah, kemudian di sini ada bagian-bagian sel saraf, di mana sudah kalian pelajari juga di pertemuan sebelumnya. Kita sedikit mengulang tentang bagian-bagian sel saraf ini. Kita lihat yang pertama yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah gambar bagian dendrit, kemudian selanjutnya adalah inti sel. Nah, selanjutnya ada badan sel saraf. Nah, kemudian ada akson atau neurit. Selanjutnya ada selubung mielin. Selanjutnya ada sel Schwann. Dan yang terakhir adalah bagian dari nodus Ranvier. Nah, masing-masing fungsi dari bagian sel saraf ini sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi bisa kalian ulang kembali dengan cara melihat video pembelajaran sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam sel saraf berdasarkan fungsinya. Nah, sel saraf berdasarkan fungsinya dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sel saraf sensoris, disebut juga sel saraf indera, karena berfungsi untuk membawa rangsangan atau impuls dari indera ke saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu sel saraf motoris, atau sel saraf penggerak, berfungsi untuk membawa respon dari pusat saraf ke otot atau kelenjar. Dan yang ketiga yaitu sel saraf penghubung yang terdapat di dalam sumsum tulang belakang dan berfungsi untuk menghubungkan atau meneruskan rangsangan dari sel saraf sensoris ke sel saraf motoris. Nah, kemudian kita masuk ke bagian-bagian dari sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat tadi terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, yang pertama kita lihat di sini adalah sistem saraf pusat merupakan bagian dari sistem saraf yang mengatur fungsi organ dan anggota tubuh. Nah, sistem saraf pusat terdiri dari otak atau ensepalon dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, bisa kalian perhatikan pada gambar yang ada di sebelah kanan. Nah, pada gambar ini terlihat bagian yang atas ini merupakan bagian dari otak, sedangkan yang di bagian dari bawah ini merupakan bagian sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Otak adalah pusat koordinasi utama. Di dalam otak, semua kegiatan tubuh dikontrol dan dikendalikan dengan baik. Otak terdiri atas 4 bagian, yaitu otak besar
atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, otak tengah atau midbrain, dan sumsum penghubung atau medula oblongata. Nah, ini sering juga disebut dengan sumsum lanjutan. Ini adalah gambar bagian-bagian dari otak manusia. Nah, otak manusia dilindungi oleh tengkorak kepala. Nah, selain itu juga diselimuti atau diselubungi oleh membran yang disebut dengan meninges, sehingga otak kita tidak mudah terbentur. Nah, bagian yang pertama ini adalah bagian otak besar. Dikatakan otak besar karena dia memiliki bagian yang paling besar. Kemudian, selanjutnya adalah otak kecil. Ini adalah bagian depan kepala kita, ini adalah bagian belakang. Jadi, otak kecil ini terletak di bagian belakang. Kemudian, selanjutnya ada sumsum lanjutan atau medula oblongata. Nah, ini berhubungan dengan sumsum tulang belakang dan kemudian ada otak tengah. Nah, otak besar pada manusia terdiri dari dua belahan, yaitu belahan kiri yang mengendalikan tubuh bagian kanan dan belahan kanan yang mengendalikan tubuh bagian kiri. Jadi, kerjanya itu adalah saling berlawanan atau terbalik. Nah, kemudian otak besar juga memiliki permukaan yang berlipat-lipat dan mengandung ratusan juta neuron. Nah, ini adalah gambar dari bagian-bagian otak besar pada manusia. Kita lihat bagian yang pertama yaitu bagian lobus frontal. Ini berada di bagian depan. Ya, di bagian depan, bagian dahi. Nah, berfungsi untuk mengatur gerakan-gerakan tubuh yang disadari. Nah, misalkan ketika kalian belajar, kemudian ketika kalian berjalan, kalian menulis, semua gerakan tubuh yang dilakukan secara sadar dikendalikan oleh lobus frontal pada otak besar. Nah, kemudian bagian yang kedua yaitu ada lobus parietal. Nah, lobus parietal ini berfungsi untuk mengatur kulit dan otot-otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. Nah, jadi ketika kalian merasakan panas, dingin, merasakan sentuhan, tekanan, merasakan sakit ketika dicubit, itu dipengaruhi oleh lobus parietal pada otak besar. Kemudian selanjutnya bagian yang ketiga yaitu ada lobus occipital. Nah, berfungsi untuk pusat penglihatan. Jadi, jika bagian otak ini mengalami gangguan, maka juga tentunya berpengaruh pada penglihatan seseorang. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu bagian lobus temporal. Nah, yang berfungsi sebagai pusat pendengaran. Jadi, ketika seseorang mendengar suara, itu dipengaruhi oleh otak besar bagian lobus temporal. Jika ini mengalami kerusakan, maka pasti juga akan mengalami gangguan pada sistem pendengaran kita. Nah, antara otak bagian tengah dan belakang terdapat pusat perkembangan kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. Nah, jadi ini di sini adalah otak bagian tengah, di sini adalah otak besar, ini tadi adalah otak bagian belakang, dan ini adalah sumsum lanjutan. Jadi di bagian ini terdapat pusat yang menentukan perkembangan kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap manusia. Bagian otak yang kedua yaitu otak kecil, yang tadi terdapat di bagian belakang ya, tepatnya di bawah otak besar bagian belakang. Nah, otak kecil mempunyai dua belahan, yaitu belahan otak kanan dan belahan otak kiri. Antara kedua belahan dihubungkan oleh jembatan farol namanya. Nah, otak kecil berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh dan koordinasi kerja otot-otot ketika bergerak.
Jadi yang menyebabkan tubuh kita itu mengalami keseimbangan itu adalah kerja dari otak kecil. Selanjutnya yaitu sumsum lanjutan atau medula oblongata. Nah, sumsum lanjutan ini menghubungkan bagian otak dengan sumsum tulang belakang. Nah, sumsum lanjutan berfungsi untuk mengatur pernapasan, denyut jantung, dan tekanan darah pada manusia. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana terjadinya gerak pada manusia. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu gerak biasa dan gerak refleks. Yang pertama, kita lihat dulu bagaimana gerak biasa. Gerak biasa itu merupakan gerakan yang muncul karena kesadaran seseorang. Bagaimana proses terjadinya? Yang pertama ada rangsangan. Tentunya yang pertama harus ada rangsangan. Rangsangannya bisa berupa cahaya, bisa berupa getaran suara, bisa berupa sentuhan, dan lain sebagainya. Kemudian, selanjutnya rangsangan tersebut akan diterima oleh neuron sensoris yang ada di alat indera. Bisa diterima oleh kulit, diterima oleh lidah, oleh hidung, oleh mata, atau oleh telinga. Nah, selanjutnya, rangsangan yang diterima oleh neuron sensoris tadi akan disampaikan ke bagian otak, tentunya melalui sumsum tulang belakang. Nah, kemudian selanjutnya otak akan memproses rangsangan tersebut, kemudian akan memberikan tanggapan melalui neuron motoris. Nah, selanjutnya neuron motoris akan menyampaikan ke organ tertentu sehingga dihasilkanlah tanggapan. Nah, contohnya kita buat rangsangannya berupa getaran suara. Misalkan Miss meminta kalian untuk mengeluarkan buku tulis. Jadi, Miss memberikan perintah, anak-anak silakan keluarkan buku tulis kalian dari dalam tas. Nah, rangsangan yang kalian terima itu adalah getaran bunyi. Yang menerima adalah telinga. Nah, di telinga ada neuron sensoris. Nah, getaran ini tadi, getaran suara yang diterima neuron sensoris di telinga akan menyampaikannya ke bagian otak. Selanjutnya, otak akan memproses rangsangan tersebut, kemudian akan disampaikan ke neuron motoris. Tentunya neuron motoris ini melanjutkan tanggapannya ini untuk masuk ke organ berikutnya. Karena yang Miss perintahkan adalah mengambil buku tulis dari tas, maka yang akan memberi tanggapan adalah tangan kalian untuk mengeluarkan buku tulis. Nah, itu adalah contoh dari gerak biasa. Yang kedua yaitu gerak refleks. Nah, gerak refleks merupakan gerak yang terjadi karena spontan atau tidak melalui pusat gerak yang di otak. Bagaimana proses terjadinya gerak refleks? Kita perhatikan. Yang pertama ada rangsangan, sama seperti gerak biasa tadi. Kemudian selanjutnya rangsangan tersebut akan diterima oleh neuron sensoris. Nah, selanjutnya rangsangan tersebut akan disampaikan ke neuron perantara atau konektor. Di mana tadi neuron perantara atau konektor itu adalah sumsum tulang belakang. Nah, setelah sampai ke sumsum tulang belakang, maka rangsangan tersebut tidak disampaikan ke otak, tetapi sumsum tulang belakang inilah yang akan memberikan respon melalui neuron motoris. Nah, neuron motoris ini akan menyampaikan tanggapan kepada organ tertentu di dalam tubuh. Nah, biasanya gerak refleks ini terjadi karena suatu kejadian yang membutuhkan respon yang cepat. Contohnya, misalkan ketika kalian menyentuh air panas tanpa sengaja ya, berarti terjadi gerak refleks. Rangsangannya itu berupa suhu panas yang menerima rangsangannya berarti alat indera kulit. Nah, kalian sentuh dengan tangan kalian, berarti neuron sensoris yang ada di tangan menerima rangsangan berupa panas. Nah, kemudian disampaikanlah rangsangan panas ini tadi ke sumsum tulang belakang. Nah, karena ini sesuatu yang darurat keadaannya, maka dia tidak disampaikan ke otak. Yang harusnya ke otak tadi tidak disampaikan ke otak karena perlu tanggapan yang sangat cepat. Nah, selanjutnya, sumsum tulang belakang ini tadi akan memberikan respon ke neuron motoris ya
biasanya neuron motoris itu yang ada di tangan langsung kita tarik kembali tangan kita yang kena panas tadi. Selain itu biasanya juga neuron motoris ini tadi tidak hanya menyampaikan ke satu organ tubuh, bisa saja lebih. Misalkan ketika kita menyentuh benda panas tadi atau air panas tadi, tanggapan itu tidak hanya diterima oleh tangan, tapi juga bisa diterima oleh kaki dan juga oleh mulut. Oleh tangan, misalkan kita langsung menarik tangan kita secepat mungkin, tanggapannya diterima oleh tangan. Kemudian, misalkan mulut kita mengucapkan sesuatu ketika kita terkejut karena itu panas. Nah, itu tanggapannya juga diterima oleh mulut. Kemudian kita juga langsung mundur karena tahu itu panas. Nah, tanggapannya juga diterima oleh kaki. Jadi, boleh tanggapan itu lebih dari satu organ yang menerimanya, tergantung pada situasinya. Nah, ini adalah proses terjadinya gerak refleks pada manusia. Nah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan dapat kalian pahami dan kalian mengerti. Jika ada materi yang kurang jelas, boleh kalian tanyakan melalui kolom komentar di Google Classroom. Sampai di sini pertemuan kita, sampai jumpa dan terima kasih.